Pengenalan akan Tuhan setiap orang pasti berbeda-beda. Bagaimana ia percaya dan mulai memandang kepada salib. Berikut ada cerita yang menggambarkan bagaimana perjalanan seseorang yang mengenal Kristus dan ia mulai percaya dengan Kristus ketika ia berada di bangku menengah. Dia ingin mulai tahu ketika teman-temannya mulai bernyanyi dan beribadah, lalu besar harapannya untuk mengetahui siapa itu Yesus. Aku terlahir dari keluarga yang berada dan kehidupanku sangat mewah. Apa yang aku inginkan tentu akan mudah saya dapatkan. Namun, suatu ketika keluarga saya mengalami perubahan ekonomi yang sangat drastis. Dan itu membuat kami kesulitan. Bagaimana tidak kesulitan? Orang tua saya harus menyekolahkan dan juga mencukupi kebutuhan ekonomi kami. Kala itu saya masih ingin memasuki sekolah menengah dan keluarga saya pun berusaha memasukkan saya, dan saya bersekolah di sekolah yang bernotabene kan agama Kristen. Lalu singkat cerita, pada saat saya di sekolah, saya mendengar teman-teman saya yang beragama Kristen menyanyikan lagu Bapa Sentuh Hatiku. Dan saya mulai memiliki rasa penasaran dan juga tentunya ingin tahu mengapa sih orang Kristen kalau ibadah sering bernyanyi dan juga menangis? Ini bagi saya adalah pertanyaan yang besar. Apa sih yang mereka lakukan? Hingga suatu ketika saya mulai mencari tahu dan saya mengikuti mereka ibadah. Dan anehnya pada saat itu tanpa terasa saya ikut bernyanyi dan saya juga menangis, seperti mendapatkan sebuah kedamaian yang dulunya ingin saya rasakan di tengah kehidupan yang saya jalani saat ini. Tak hanya berhenti di situ, saya pun mencoba mencari tahu siapa Yesus yang mereka sembah. Yang saya tahu, bagi mereka Yesus adalah Tuhan. Namun, saya seperti haus ingin mengetahui Yesus. Saya penasaran juga dengan Alkitab yang teman-teman saya baca. Dan saya mulai meminjam kepada teman saya. Saya membacanya di rumah, diam-diam, tanpa sepengetahuan orang tua saya. Hingga pada suatu ketika, orang tua saya tak sengaja melihat dan juga marah, serta mengambil Alkitab yang saya baca tersebut. Dan orang tua saya merasa sakit hati dan juga mengatakan kata-kata yang menyakitkan. Serta mereka memutuskan bahwa saya tidak lagi menjadi bagian keluarga dan menghapus saya dari kartu keluarga. Dan ini sebagai ujian yang begitu berat bagi saya.
Saya ingin mengetahui Yesus dan saya mencoba dengan membaca Alkitab yang teman-teman saya baca. Setelah saya pergi dari rumah, saya mengalami jatuh bangun dalam kehidupan saya. Dan perjalanan saya tidak hanya berhenti di situ. Banyak yang saya alami. Tetapi saya tetap ingin mengetahui siapa itu Yesus, sehingga saya memberanikan diri untuk datang ke persekutuan gereja. Saya menerima sambutan hangat dari mereka yang ada di sana. Lalu mereka mendengarkan cerita saya dan mengajak sharing bersama, dan mereka juga memberikan saya sebuah motivasi untuk tetap kuat menjalani kehidupan. Sampai suatu ketika saya bekerja di daerah Bali, dan di sana saya juga mengikuti gereja lokal. Namun semakin hari saya semakin membulatkan tekad untuk mengenal Dia, maka saya menerima diri untuk dibaptis. Kemudian saya semakin aktif dalam persekutuan di sana. Dan yang menjadi penguatan bagi saya, ada ayat nats yang saya dengar di dalam Yohanes 12 ayat 32 dikatakan, "Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarikkan semua orang datang kepadaku." Lalu saya berpikir bahwa firman Tuhan juga menarik saya untuk bertahan dan juga merasakan kasih Tuhan kepada saya. Saya sangat percaya bahwa di sepanjang perjalanan hidup saya hingga hari ini, Tuhan masih bersama-sama saya. Dan Dia ada di dalam hati saya. Dan Dia adalah sumber dari segala-galanya bagi hidup saya. Saudara yang terkasih, dalam kisah ini dapat kita lihat bahwa kita harus membayar dengan harga yang tinggi untuk iman kita, karena sebuah kesetiaan itu sangat mahal, juga uji tempuhnya sangat dahsyat. Di dalam Lukas 4 ayat 18 sampai 19 dikatakan, hal ini, setiap orang yang mau datang kepada Tuhan dengan penuh pertobatan akan diampuni dan diterimanya, karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk memilihnya. Penggenapan Allah akan menggambarkan keselamatan, dan keselamatan itu untuk semua orang yang menaruh harap dan memandang padanya untuk tetap percaya. Cerita pertobatan itu adalah gambaran seseorang yang mulai menerima Kristus dengan pendengarannya, ketika ia mulai ikut bernyanyi dan juga merasakan lega dalam hal itu. Lalu ia mencari tahu dan mencari jalan untuk mengenal Yesus yang mulai terlihat, dan keinginan tahunya sangat besar. Halnya ketika kita jatuh cinta. Ketika kita jatuh cinta, kita akan ingin cari tahu bagaimana sosok itu, baik itu dari sosial media ataupun sebagainya. Begitu pula lah dirinya yang mulai jatuh cinta untuk mengetahui Yesus dan lebih ingin mengenal lebih dekat. Jika dari 10 orang beribadah memuji Tuhan, dan mungkin hanya ada 1 orang yang ingin mengenal Kristus lebih dalam, kita tidak bisa menjamin untuk semua itu. Namun kita diharapkan untuk sungguh-sungguh mengenal Kristus
Kristus. Karena itu kita adalah murid-murid Yesus yang harus mencerminkan tindakan dan perbuatan seperti Yesus. Kita harus memberitakan Yesus melalui perbuatan kita yang penuh kasih. Karena dalam Yohanes 8 dikatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dan ini akan menjadi sebuah alasan yang kuat, karena di dalam Yohanes juga dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turun di hukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Amin. Tuhan bersama.